Bab ke-30. Kemala. Seseorang memanggil Kemala saat ia baru saja keluar dari kampus. Wanita itu membalikkan badannya dan melihat sosok Vira yang baru saja turun dari mobilnya. "Kau sudah melihat foto yang aku kirimkan padamu, bukan?" tanya Vira tanpa basa-basi lagi. Senyum smirk tersemat di bibirnya. Ia menatap wajah Kemala dengan sinis. Kemala yang sudah tahu akal bulus Vira pun hanya terdiam dan menatap jengah pada wanita itu. "Kasihan sekali kau, Kemala. Abi yang telah mengkhianatimu di belakangmu. Apa kau masih ingin bersama dengan pria seperti dia?" Vira melipat kedua tangannya di depan dada. Kemala makin malas menanggapi ocehan Vira. Semakin jelas maksud Vira dengan mengirimkan foto-foto itu padanya. Dia hanya ingin memisahkan dirinya dan Abhian. "Vira, aku tidak peduli dengan sandiwara apapun yang kau buat. Aku tahu persis jika Abhian sangat mencintaiku dan tidak mungkin mengkhianatiku di belakang," ucap Kemala dengan tenang dan begitu yakin. Kedua mata Vira sedikit memicing. Ia tak percaya dengan apa yang didengarnya. Kemala masih tidak mau meninggalkan Abhian padahal sudah jelas-jelas ia telah mengirimkan foto panasnya pada Kemala. "Apa kau benar-benar bodoh, Kemala? Di mana otakmu kau gunakan? Abhian sudah jelas-jelas bercinta denganku. Apa itu bukan alasan yang cukup untuk meninggalkannya?" Vira mendengkus kesal. "Aku rasa perempuan yang tidak tahu diri jauh lebih bodoh." Kemala menjawab dengan santai. "Apa kau bilang? Maksudmu aku wanita yang tidak tahu diri?" Vira terlihat berang. "Sudahlah, Vira. Aku hanya kasihan dengan perempuan yang menggunakan segala cara untuk memikat hati seorang pria yang jelas-jelas tidak mencintainya. Bercerminlah sebelum mengatakan orang lain bodoh. Vira, bukankah kau lebih bodoh diriku?" Kemala tak ingin lagi mendengarkan ocehan Vira. Ia segera pergi dari hadapan gadis itu dengan menaiki taksi yang berhenti di depannya. Meninggalkan Vira yang masih terpaku dengan menahan kesalnya. "Maafkan aku yang baru datang ke sini menjengukmu. Aku baru tahu kabar tentang sakitmu yang tiba-tiba. Bagaimana keadaanmu sekarang?" tanya Tuan Erik yang malam itu menyempatkan diri untuk menjenguk Tuan Adnan. "Tidak apa-apa. Aku memaklumi karena kau pasti sibuk mengurus perusahaanmu sendirian." Tuan Adnan tersenyum tulus. "Iya, seandainya Abhian dan Vira sudah menikah mungkin bebanku akan sedikit berkurang karena Abhian yang akan membantuku." Tuan Erik menyinggung soal pernikahan Abhian dan Vira. Tuan Adnan hanya tersenyum kecut mengingat Abhian yang kini telah menikah dengan Kemala. Ia masih bingung dengan perjodohan ini, apalagi sampai sekarang Abhian menolak Vira secara tegas. "Di mana Abhian? Dari tadi aku tidak melihatnya." Tuan Erik mengedarkan pandangannya. "Mungkin Abhian masih sibuk di kantor," sahut Nyonya Rosita. Ia sudah disuruh oleh Tuan Adnan untuk menghubungi Abhian, tetapi perempuan itu sepertinya tidak menyampaikan pesannya pada Abhian. Vira sedikit kecewa karena tidak bisa bertemu dengan Abhian. Padahal ia ingin membuat perhitungan dengan pria itu karena telah berani meninggalkan dia di hotel malam itu. "Jadi bagaimana dengan pernikahan anak-anak kita? Apakah Abhian sudah siap melamar Vira?" "Menurutku langsung menikah saja itu lebih baik." Tuan Erik terus mendesak. Baginya pernikahan ini lebih cepat lebih baik agar ia bisa segera terlepas dari kebangkrutan perusahaannya. "Aku minta maaf, Erik. Masalah pernikahan aku belum bisa memastikannya sekarang. Aku masih harus mendiskusikannya dahulu dengan Abhian karena hal ini menyangkut kehidupannya juga. Tapi aku pasti akan mengusahakan yang terbaik agar Abhian dan Vira bisa menikah secepatnya." Tuan Adnan berbicara dengan suara yang masih sedikit lemah. Ia memang masih belum pulih benar. Mungkin dibutuhkan waktu beberapa bulan lamanya agar kesehatannya bisa pulih seperti sedia kala. "Lalu bagaimana dengan kerjasama kita? Bisakah kita mulai tanpa menunggu pernikahan Abhian dan Vira?" Tuan Erik sepertinya tidak sabar lagi. "Tidak akan ada pernikahan dan kerjasama. Aku harap mulai sekarang kalian tidak lagi mengganggu keluargaku." Abhian tiba-tiba datang dan membuat semua orang terkejut.
Abian, jaga bicaramu. Kenapa datang-datang kau bicara seperti itu? Nyonya Rosita langsung berdiri dan terlihat geram. Tetapi Abian tidak menggubris kata-kata Nyonya Rosita, ia langsung duduk santai di hadapan semua orang yang ada di sana. Ada apa ini, Adnan? Kenapa Abian tiba-tiba berkata seperti itu? Benar-benar tidak sopan. Sentak Tuan Rick tidak senang. Abian, cepat minta maaf pada Rick. Papa tidak pernah mengajarimu hal tidak sopan seperti ini padamu. Tuan Adnan menatap Abian dengan tajam. Ia memegangi dadanya yang masih sedikit sakit. Papa, dengarkan penjelasanku dulu. Kau mungkin akan sepemikiran denganku jika tahu hal yang sebenarnya terjadi. Abian masih terlihat santai. Bahkan ia mengangkat sebelah kakinya dan menumpangkannya di atas kaki yang lainnya. Benar-benar terlihat santai tanpa rasa gentar sedikit pun. Apa maksudmu, Abian? Jangan bicara berbelit-belit seperti itu. Tuan Rick mulai terlihat emosi. Oke, kalau begitu maumu, aku tidak akan berbelit-belit lagi. Abian mengeluarkan satu buah berkas dari dalam tas kerjanya lalu menyerahkannya pada Tuan Adnan. Meski sedikit ragu, Tuan Adnan mengambil berkas itu dan segera membacanya. Kedua matanya membeliak besar saat mulai memahami sesuatu. Abian, benarkah ini? Tuan Adnan mengalihkan perhatiannya pada Abian dengan tidak percaya. Benar, Pak. Perusahaan Tuan Rick sedang berada di ujung kebangkrutan. Makanya dia bersikeras untuk mengajak perusahaan kita bekerja sama dengannya. Dia hanya ingin mengambil keuntungan dari pernikahan ini. Dia hanya ingin menyelamatkan perusahaannya. Dia hanya ingin mencari investor baru untuk perusahaannya. Tuding Abian dengan yakin. Ini tidak benar, Adnan. Perusahaanku baik-baik saja. Mana mungkin bangkrut? Kau mendapat informasi dari mana? Tuan Rick mencoba menyangkalnya. Kau tidak usah tahu dari mana aku mendapat informasi ini. Yang jelas semuanya valid. Semuanya ada buktinya. Jelas Abian dengan begitu yakin. Tuan Rick mulai terlihat gusar dan ketakutan. Ia merebut berkas yang masih berada di tangan Tuan Adnan. Tuan Adnan dan Abian saling pandang seolah mereka sedang berbicara dalam hati. Ini bohong. Ini semua bohong. Tuan Rick berteriak panik. Ia tidak tahu dari mana Abian mendapatkan informasi tentang kebangkrutan perusahaannya. Padahal ia sudah menutup rapat berita itu. Tapi sayangnya berita itu benar. Aku sendiri telah mendengarnya langsung dari mulutmu. Abian tersenyum tipis melihat kemarahan yang diiringi oleh raut ketakutan di wajah Tuan Rick yang tak bisa lagi disembunyikan. Rick, aku tidak menyangka kau berani menipuku seperti ini. Kalau perusahaanmu sedang mengalami krisis, kenapa tidak kau bicarakan baik-baik denganku, bukannya menipuku dengan cara seperti ini? Aku sungguh kecewa padamu, Rick. Tatapan penuh kekecewaan terpancar dari mata Tuan Adnan. Aku benar-benar minta maaf, Adnan. Aku tidak bermaksud menipumu. Aku hanya malu untuk mengakui kalau perusahaanku sedang mengalami krisis. Tolong maafkan aku, Adnan. Tuan Rick sampai berlutut di hadapan Tuan Adnan. Ia merasa malu dan bersalah. Fira merasa sedih dan sakit hati saat melihat ayahnya sampai berlutut seperti itu. Ia tidak tega dan merasa terhina. Ia berpikir keras untuk membuat keluarganya terselamatkan dari rasa malu ini. Perempuan itu pun mengeluarkan ponselnya dan memperlihatkan foto-fotonya saat bersama Abian pada semua orang yang ada di sana. Abian tetap harus menikahiku. Sekarang ini aku sedang mengandung anaknya. Suara Fira terdengar lantang. Abian hampir tersedak mendengarnya. Tetapi dengan cepat ia menguasai dirinya dan tetap menunjukkan sikap tenangnya di hadapan Fira dan yang lainnya. Tuan Adnan kembali merasakan nyeri di dadanya. Kenapa malam ini semuanya terasa mengejutkan? Apa kau yakin itu adalah anakku? Abian mengukir senyum tipis di bibirnya. Membuat Fira sedikit salah tingkah. Tentu saja aku yakin. Abian tahu persis kalau Fira berbohong, tetapi yang lainnya sepertinya menanggapi omongan Fira dengan serius. Apa itu benar, Abian?
Tuan Adnan menatap tajam wajah putranya. Mereka yang akan menjawabnya, Pak. Abhian beranjak dan melangkah keluar, lalu masuk lagi dengan membawa 2 orang pria suruhan Fire yang telah membuatnya tak sadarkan diri malam itu. Apa kau mengenal mereka, Fire? Tanya Abhian yang langsung melihat Fire pucat pasi. Aku tidak kenal siapa mereka. Fire menggeleng tegas. Kalian mengenal wanita ini? Kini Abhian bertanya pada 2 pria suruhan Fire. Iya, kami mengenalnya, Tuan. Dia adalah orang yang menugaskan kami untuk membawa Tuan ke hotel. Jawab salah satu dari pria tersebut. Fire tampak panik. Dari mana Abhian tahu hal ini? Bohong. Kalian jangan memfitnahku. Aku tidak mengenal kalian. Fire menjentikan telunjuknya ke arah 2 orang yang telah berkhianat padanya. Semua orang yang ada di sana terdiam. Ini adalah sebuah hal mengejutkan yang membuat semuanya menghela napas tegang. Beberapa kali Tuan Adnan mencoba menenangkan diri dan meraba dadanya yang berdenyut sakit. Bagaimanapun juga ini semua telah membuatnya sedikit syok. Abhian mengeluarkan ponselnya dan memutar video yang diambil dari CCTV area parkir apartemennya. Di sana jelas terlihat kalau Abhian mendapatkan pukulan yang membuatnya langsung pingsan seketika. Dan lewat kamera dashboard mobilnya terekam kalau 2 pria itu membawanya ke sebuah hotel. Apa kau masih membantahnya, Fire? Abhian mengalihkan pandangannya pada Fire yang benar-benar syok dengan bukti yang diungkapkan oleh Abhian. Ia tidak menyangka kalau Abhian akan menyelidikinya dengan sedetail itu. Fire mengepalkan tangannya dengan kesal. Ia marah sekaligus juga malu karena Abhian telah mengungkapkan perbuatan liciknya. Jadi bagaimana mungkin kau mengandung anakku? Kalaupun benar kau hamil, bisa dipastikan kalau itu bukanlah anakku. Abhian berdiri tegak di depan Fire dengan kedua tangan yang ia masukkan ke dalam saku celananya. Rahang Fire mengeras menahan marah dan malu. Semua pasang mata menatapnya dengan tajam termasuk sepasang mata ayahnya. Ayo kita pergi, Fire. Tuan Nerik yang terlanjur malu menyeret tangan Fire untuk keluar dari rumah itu. Ia sudah tak punya muka lagi untuk tetap berlama-lama berada di sana. Papa, lalu bagaimana dengan perusahaan kita? Aku tidak mau kalau kita sampai bangkrut. Fire merengek sembari masuk ke dalam mobil. Stop, Fire. Jangan buat Papa semakin pusing. Lagi lupa semua ini juga salahku yang tidak becus menarik perhatian Abhian. Seandainya kau bisa membuat Abhian jatuh cinta padamu, mungkin ceritanya tidak sampai seperti ini, Fire. Kau benar-benar bodoh dan tidak bisa diandalkan. Tuan Nerik malah balik menyalahkan Fire. Kok aku yang salah sih, Pak? Memangnya aku yang membuat perusahaan Papa bangkrut? Fire tidak mau disalahkan begitu saja. Ya, kelakuan hedonmu salah satunya yang membuat Papa bangkrut. Mulai sekarang kau tidak boleh lagi keluar malam. Diam di rumah dan jadi anak penurut. Tidak boleh lagi menghambur-hamburkan uang seperti yang sering kau lakukan selama ini. Tuan Nerik berkata dengan tegas yang membuat wajah Fire langsung merengut kesal. Bersambung.